Saat kita membahas kausalitas, ada pertanyaan penting. Apakah kausalitas merupakan fenomena mental atau fenomena objektif? Dalam arti, apakah kausalitas merupakan proyeksi dari pikiran atau proyeksi dari realitas? Atau sebetulnya kausalitas hanya sebatas urutan-urutan kejadian atau asosiasi ide-ide. Dalam kesempatan ini, kita akan mencoba memberikan pembahasan tentang ini. Ikuti terus. Apa itu sebab akibat? Sederhananya, upaya pemberian eksistensi dari sebab kepada akibat. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Dalam kesempatan ini, sebagaimana dipertanyakan di awal, kita akan mencoba menelusuri atau membincang apakah kemudian sebab akibat ini memiliki realitas objektif atau sebatas muda-muda pikiran. Untuk membahas ini, saya kira kita coba mundur agak ke belakang sedikit ke eranya Al-Ghazali di abad ke-11. Dia menulis buku Tahafut Al-Falasifah, kerancuannya para filosof. Di poin ke-17, buku ini berisi tentang bantahan-bantahan Al-Ghazali terhadap pemikirannya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Tetapi di poin ke-17 dia membahas tentang sebab akibat. Menurut Al-Ghazali, sebab akibat itu tidak ditemukan di realitas. Sebab akibat itu murni kewenangan dari Tuhan. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa api membakar kertas, sebetulnya menurut Al-Ghazali api tidak pernah membakar kertas. Karena yang membakar sebetulnya atau daya membakar itu adalah daya yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu bagi Al-Ghazali rentetan peristiwa yang mendahului satu peristiwa lain yang itu kemudian dinyatakan sebagai sebab, menurut Al-Ghazali sebetulnya tidak. Itu hanyalah urutan peristiwa yang itu tidak kita temukan relasinya, kira-kira begitu. Jadi konsekuensi dari bantahan Al-Ghazali ini membuat bahwa relasi sebab dengan akibat itu menjadi relasi yang tidak niscaya. Jadi orang meninggal bisa jadi bukan karena terpotong lehernya, benda jatuh kira-kira bukan karena daya tarik gravitasi, tapi semua itu disebabkan oleh Tuhan. Argumen yang sedikit teologis sebetulnya, tapi kita tahu bahwa dalam hal ini Al-Ghazali dalam rangka melakukan purifikasi terhadap akidah Islam, dalam konteks ini adalah ajaran ketuhanan dari pemikir-pemikir atau gagasan-gagasan yang datang dari Yunani pada waktu itu. Jadi dengan demikian menurut Al-Ghazali sebab akibat tidak ditemukan realitas. Lebih-lebih misalnya kita mendapati peristiwa mukjizat, misalnya ketika Nabi Ibrahim yang dibakar, maka api tidak bisa membakar. Dengan demikian kata Al-Ghazali, yang disebut bahwa api menjadi sebab dari keterbakaran sesuatu itu tidak bisa kita justifikasi kebenarannya. Kemudian setelah Al-Ghazali menyatakan ini, sekitar 80 tahun berikutnya Ibnu Rus muncul menulis buku Tahafut At-Tahafut, kerancuannya Tahafut kira-kira, yang merupakan bantahan terhadap 20 poin pandangan atau kritik Al-Ghazali terhadap para filosof. Sama, Ibnu Rus juga meletakkan di poin ke-17 untuk membantah pandangan Al-Ghazali tentang sebab akibat. Menurut Ibnu Rus, Al-Ghazali sedikit sofistikal, retoris kira-kira. Karena apa yang disebut sebab sebetulnya bisa kita temukan di realitas kira-kira. Kalau kita kembali kepada contoh api tadi, menurut Ibnu Rus Al-Ghazali jelas ada semacam blunder gagasan. Kenapa? Karena sebetulnya yang disebut api itu esensinya adalah membakar. Jadi kalau esensi yang membakar ini ditiadakan pada api, maka api menjadi tidak memiliki esensi. Sama dengan gravitasi misalnya, ketika esensi dari gravitasi ini menarik atau menjatuhkan benda, lalu kemudian kejatuhan benda ini bukan karena gravitasi, karena Tuhan kira-kira, maka esensi dari gravitasi menjadi tidak ada. Ketiadaan esensi ini bisa kita temukan kepada berbagai hal di realitas ini, menurut Ibnu Rus. Dengan demikian, penolakan terhadap esensi ini sama dengan penolakan terhadap definisi, karena definisi berkaitan dengan esensi sesuatu.
anehnya, kata Ibn Rushd, Al-Ghazali menggunakan definisi dalam konteks ini. Nah, lebih jauh Ibn Rushd juga memberikan bantahan bahwa jika kemudian api yang secara esensi ini adalah membakar, lalu kemudian tidak membakar pada peristiwa tertentu misalnya, maka menurut Ibn Rushd bukan lantas kita menyimpulkan bahwa api tidak membakar. Bisa jadi ada halangan yang menyebabkan api tidak membakar. Karena itu kemudian yang perlu dilakukan bukan penyimpulan, tetapi penyelidikan lebih lanjut. Dalam konteks ini sebetulnya Ibn Rushd membuka ruang penelitian sains. Ya. Adapun persoalan mukjizat Nabi Ibrahim, ya, menurut Ibn Rushd itu adalah peristiwa lain, ya, yang itu berkaitan dengan keimanan nuansanya, atau bahkan level penjelasannya nanti di tahapan yang berbeda, kira-kira begitu. Nah, sampai sejauh ini sebetulnya sebab akibat masih tidak bisa kita nyatakan secara gamblang apakah memiliki realitas eksternal atau tidak, ya. Lalu kemudian di abad ke-15, 15-16 kira-kira, René Descartes muncul. Dia mencoba merumuskan juga salah satu pembahasan tentang sebab akibat ini. Itu kalau kita telusuri di bukunya Meditation on First Philosophy, terutama di meditasi ketiga, ya, yang sebetulnya dia berbicara tentang eksistensi Tuhan, ya. Tetapi di situ dia singgung tentang persoalan sebab akibat. Menurut René Descartes, pengetahuan manusia sebetulnya berasal dari alam, dari realitas eksternal, apapun itu. Karena itu, maka pengetahuan kita tentang sebab akibat mestinya juga berasal dari realitas eksternal. Pikiran menurut Descartes sesuatu yang terlalu sederhana untuk menyingkap berbagai esensialitas pengetahuan yang beragam. Misalnya pengetahuan kita tentang api yang panas misalnya, menurut René Descartes, kalau kita tidak pernah memegang api, maka kita tidak pernah tahu bahwa api itu panas. Atau es itu dingin, kalau kita tidak pernah memegang es, mengalami secara indrawi kira-kira dinginnya es, maka kita tidak akan pernah memiliki pengetahuan tentang es. Karena itu pengetahuan kita tentang berbagai hal itu juga berasal dari alam. Tetapi persoalannya, kata René Descartes, bagaimana mungkin pikiran ini dapat mencerna panas? Atau bagaimana mungkin pikiran itu dapat mencerna dingin? Dengan kata lain, René Descartes ingin mengatakan bahwa pada pikiran itu ada potensi-potensi yang bisa digali atau yang bisa dibentuk, ya, dengan inspirasi pengetahuan atau data-data dari realitas eksternal, ya. Jadi kita bisa memiliki pengetahuan panas dan dingin karena memang selain kita disupport oleh realitas eksternal berupa api dan es, tetapi juga pada pikiran kita ada potensi yang bisa menangkap apa itu panas dan apa itu dingin. Kira-kira begitu menurut René Descartes, ya. Lalu kemudian tak lama setelah itu muncul David Hume, ya. Dia menulis buku Treatise of Human Nature. Di dalam salah satu pembahasannya yang dia ungkap adalah tentang sebab akibat. Menarik, menurut David Hume, sebab akibat tidak bisa kita temukan, tidak ada kira-kira. Yang kita sebut sebagai sebab akibat hanyalah urutan kejadian, asosiasi ide-ide. Jadi karena kita terbiasa melihat air mendidih di atas api, maka kita menyebutkan bahwa api adalah sebab dari mendidihnya air. Padahal tidak sama sekali menurut David Hume, ya. Kita terbiasa melihat sesuatu yang berulang, lalu kemudian kita memberikan beberapa poin-poin, ya, atau penyimpulan-penyimpulan kira-kira, yang itu berkaitan dengan 3 hal penyimpulan ini menurut David Hume. Yang pertama berkaitan dengan kebersentuhan, contiguity. Jadi bahwa ketika ada api membakar atau memanaskan air di atasnya, itu berarti ada persentuhan api dengan air, ya. Lalu kemudian ada priority, ya, ada kemendahuluan, ya, karena tentu tidak mungkin air mendahului api dalam konteks mendidihnya air, ya.
pasti api dulu yang mendahului, baru ada air diletakkan, kira-kira barulah terjadi mendidihnya air ya. Atau contoh yang paling gamblang yang dia jelaskan itu adalah pada saat kita bermain bola biliar ya. Jadi pada saat kita bermain bola biliar, ada bola putih yang kita katakanlah bola A, kita tembak lalu menyentuh kepada bola hitam, kita sebut sebagai bola B, maka gerak bola A kepada bola B itu adalah gerak kemendahuluan. Jadi A mendahului daripada gerak bola B. Nah, menyentuhan atau menyentuhnya A kepada B itu disebut contiguity. Nah, dalam peristiwa sebab akibat menurut David Hume adalah tak ubahnya peristiwa yang demikian. Kemudian yang ketiga adalah relasi konstan. Jadi misalnya kalau kita melihat setiap hari adalah matahari terbit dari timur, maka kita akan mengatakan matahari terbit dari timur. Kita setiap hari melihat bahwa listrik yang menghidupkan lampu, maka kita mengatakan bahwa listrik adalah sebab bagi kehidupan lampu. Ini yang disebut relasi konstan menurut David Hume. Kemudian selain David Hume ada Immanuel Kant ya, di abad ke-17-an lah ya. Dia mencoba menjembatani perdebatan antara atau perbedaan mendasar ya antara René Descartes dengan David Hume berkaitan dengan sebab akibat ini. Menurut Immanuel Kant, sebab akibat itu adalah memang di realitas kita menemukan urutan-urutan kejadian, kita peristiwa-peristiwa yang berurutan kira-kira. Tetapi kemudian peristiwa-peristiwa itu dicocokkan dengan pikiran ya. Artinya sebab akibat itu adalah kategori pikiran yang kemudian dicocokkan dengan realitas di luar ya. Maka ketika cocok, disitulah terjadi satu pengetahuan yang kita sebut sebagai sebab akibat ya. Tetapi poin dari prinsip sebab akibat itu sendiri menurut Immanuel Kant adalah kategori pikiran ya. Jadi tidak pada realitas eksternal ya. Ini berkaitan dengan epistemologi Immanuel Kant sebetulnya. Nanti teman-teman coba lihat di video ini ya. Lalu kemudian pembahasan yang menarik lainnya yang mencoba membahas bahwa sebab akibat ini memiliki realitas eksternal pernah dibahas oleh Mulla Sadra sebetulnya, yang itu dibahas lebih lanjut oleh Bakir Sadr di dalam buku Falsafatuna ya, atau di dalam buku Introduction to Islamic Philosophy yang ditulis oleh Obudiyat ya. Nah, kira-kira begini pembahasannya, bahwa yang paling mendasar bagi Mulla Sadra ini adalah pada saat kita mengatakan bahwa sebab akibat atau sebab itu melimpahkan eksistensi kepada akibat, sebetulnya paling mendasar adalah relasinya. Karena sebetulnya akibat itu adalah posisinya netral, bisa ke non-eksis, bisa ke eksis ya. Tetapi dia sebelum diberi eksistensi belum eksis ya. Nah, ketika diberi eksis, maka eksis. Dengan demikian sebetulnya akibat itu adalah tidak independen identitasnya. Akibat itu adalah bergantung sepenuhnya kepada sebab ya. Dengan kata lain bahwa yang kita sebut sebagai sebab itu adalah relasi atau pelimpahan eksistensial oleh akibat. Itu sebetulnya yang kita temukan di realitas ya. Nah, analisa ini bisa kita pilah begini misalnya dalam konteks pemberian eksistensi ini. Jadi ada pemberi, kira-kira ada penerima, pemberi eksistensi, penerima eksistensi, ada eksistensi yang diberikan, lalu kemudian ada tidak memberikan eksistensi. Nah, penerima eksistensi, tidak memberi eksistensi, dan eksistensi itu sendiri adalah sesuatu yang satu sebetulnya di realitas ya. Tetapi dalam kategori pemikiran kita atau di dalam konsep kita itu bisa kita bedakan ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat di realitas adalah satu hal yang sama ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pemberi eksistensi atau kita sebut sebagai sebab ya. Nah, sebab tentu saja dia memiliki eksistensi yang independen karena dia akan memberikan eksistensi kepada akibat ya. Nah, dalam hal ini perlu kita bedakan sebetulnya pemberian eksistensi ini tidak sama dengan misalnya si A memberikan apel kepada si B.
Sehingga A dan B ini dua entitas yang sama-sama eksis, lalu ada apel juga eksis, apel diberikan. Tidak demikian dalam konteks pemberian eksistensi di dalam sebab akibat ini atau kausalitas ini. Yang dimaksud pemberian eksistensi ini adalah relasi murni, keterhubungan murni. Jadi bukan direlasikan, tapi keterhubungan murni antara sebab dengan akibatnya. Inilah kemudian yang menyebabkan bahwa sebab akibat sebetulnya memiliki realitas objektif di luar subjek itu sendiri. Dengan demikian, kalau kita sedikit kasih catatan dari pembahasan awal, bahwa pembahasan apakah sebab akibat itu memiliki realitas objektif atau tidak, memang perdebatannya di antara dua itu. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Yang mengatakan tidak tadi banyak menjelaskan bahwa sebetulnya disebut realitas dari sebab akibat itu adalah tak lain dari urutan peristiwa-peristiwa, ya. Seperti David Hume dan kemudian Al-Ghazali misalnya. Lalu yang mengatakan bahwa realitas sebab akibat ini ada, menunjukkan bahwa ada keterhubungan, ada relasi murni antara sebab dengan akibatnya. Itu yang ada di realitas. Inilah yang menyebabkan bahwa kausalitas memiliki realitas objektif. Saya kira demikian pembahasan tentang sebab akibat ini.